Jadi kita mau ambil satu contoh nih, gimana caranya dapetin feel. Karena gini, mungkin karena referensi aku lebih banyak ke jazz gitu, begitu ngerock tuh gimana ya cara dapetin feel. Nah tadi Axel bilang, ini katanya lagu yang cukup menarik ya, judulnya Separate Ways Journey. Iya. Kenapa lagu ini bisa dijadikan contoh buat latihan vokal rock nih? Satu, dari awal memang dia udah ngegas, terus staccatonya dapet, terus vokal A, I, U, E, O-nya tuh jelas. Karena yang paling susah itu nyanyi vokal U, bener gak sih? Setuju. Kalau suara tinggi U sama I itu susah banget. Nah di sini ada. Iya. Ini salah satu lagu yang katanya yang membuat Ahmad Dhani jatuh cinta kepada Once. Oh gitu lagu ini. Iya, pertama kali mendengar vokalnya ya. Aku sih lihat di konten-konten gitu ya. Gitu. Katanya gitu. Oke. Nah teman-teman buat yang nggak tahu bisa dengerin lagu fullnya, tapi kita pakai bagian depannya aja, boleh. Sekedar buat contoh gimana caranya mendapatkan feel rock di nada tinggi ya. Coba aku pelajarin dulu ya. Boleh. Bagian depannya kan. Here we stand. Worlds apart, hearts broken in two. Gitu ya. U-nya kan susah kan? Iya susah. Two. Oh aduh. Tinggi ya itu nadanya. Wah sampai B. Aduh. Oke, ini kalau aku mendeskripsikannya menggunakan si mixed voice. Jadi aku kayak mencoba untuk dapetin si ruangan head voice sama chest voice tuh aku gabung. Nah, kalau dari sudut pandang Axel gimana? Si Copston itu itu beda teknik sih, kayak you listen. Nah, gitu kan? Itu yang lebih tinggi lagi. Buat teriak-teriak doang itu. Oke. Itu sih kalau aku mixed voice-nya mungkin head voice sih. Iya. Head voice-nya kalau chest voice mungkin dia masih terbatas untuk range-nya nggak bisa lebih tinggi. Jadi kita harus mix sama I see. Iya bener gak sih namanya? Jadi kalau secara teknis aku Oke, jadi ada yang itu beda lagi tadi. Tapi kalau ini untuk nada tinggi yang masih di chest masih tebal ya. Nanti coba gimana nih. Here we stand. Words apart, hearts broken in two. Two. Enak banget nih, gimana caranya enak itu. Oke. Itu rasanya berat gak? Susah gak? Enggak sih kalau segitu mah. Enggak segitu mah. Soalnya kalau buat cowok itu tuh udah tinggi banget gak? Iya. Kalau gak pakai teknik gitu, dia bakal pecah suaranya. Iya. Oke, coba ya. Tadi pas Axel ngelakuin itu, apa yang Axel rasain gitu? Gimana ya? Susah jelasin ya. Oke. Ya dulu aku nggak bisa nyanyi tinggi. Dulu aku ini nggak nyampe. Always Bon Jovi aja nggak nyampe. Always aja nggak nyampe. Emang dibiasain aja sih. Maksudnya di push terus karena nggak tahu, nggak punya mentor saat itu, juga belum punya uang untuk les vokal, jadi ngulik-ngulik sendiri aja. Jadi ada masanya Axel pernah nggak waktu latihan nada tinggi tuh suaranya habis gitu? Sering awalnya. Sekarang udah enggak? Alhamdulillah sih lebih stabil sih. Berarti kalau aku menyimpulkan, Axel berarti badannya menemukan cara gitu ya. Oke. Mungkin juga itu bisa bekerja dengan tubuh coach sendiri. Jadi memang kalau kita ngulik sendiri, akhirnya kita tahu nih kita nyamannya di sini. Terserah mau nama tekniknya apa, tapi selama kamu nyaman, ya udah. Setuju. Go ahead aja gitu. Oke, aku coba ya. Here we stand, worlds apart, hearts broken in two. Aduh, two. Iya di sini. Ya, kalau aku beda. Worlds apart, hearts broken in two. Enteng banget. Enteng banget. Itu benar-benar disupport dari diafragmanya. Makanya dia kalau misalnya nggak makan, belum dapat asupan puasa gitu dia nggak bisa nyanyi. Malah dari sini aku sih. Benar-benar nomor satu di diafragma sih. Oke. Ada orang yang nyanyi dalam kondisi lapar bisa nyanyi, kalau aku agak susah. Iya. Tekanannya udah beda di sini. Oke. Coba ya kalimat berikutnya. Sleepless nights, losing ground, I'm reaching for you. Nah di sini ya. Feeling that it's gone, can change your mind.
Here we can go on, survive the time, love defines. Gimana itu caranya? Ada yang bilang juga NASA voice. Dari hidung. Ya kalau latihannya mungkin feeling dari gitu. Dari hidung kan. Ada yang bilang itu bener gitu namanya apa, kalau aku sih dari teman-teman NASA voice ada yang dari hidung. Ada yang untuk memperenteng aja sih, banyak teknik sih sebenarnya. Pernah diskusi sama Om Chandil nggak soal ini? Om Chandil kayaknya aku agak itu mixed voice juga kayaknya. Mixed voice. Tuh aku penasaran pengen si ini feeling that it's gone ya, coba ya. Oke, feeling that it's gone. Aku tuh berat, ya kan? Oke, terus ini. Oke, ini masih aman. Change your mind. Oke. Survive time. Panjang. Kalau nggak tahu nih, kalau nyanyi tuh beda. Amira tuh kalau nyanyi nekennya perutnya keluar malah. Perutnya keluar. Kalau aku ke dalam. Bener-bener gitu loh. Oke, ada ini ya. Kalau suara tinggi kadang aku begini. Oke, itu ngebantu. Bantu banget. Bener-bener neken seluruh badan gitu. Iya. Ada aku keseringan juga gini kalau suara tinggi. Gitu. Jadi lehernya memang agak belok gitu. Oh, tapi kebiasaan itu ya. Oke. Coba ya. Ayo. If we can go on to survive the times, love defines. Someday. Ada angnya kan? Itu. Ya, jadi bukan sekedar nyampe tapi warnanya tuh enak gitu di kuping tuh enggak kedengar maksa. Ngerti kan maksudnya? Bener. Karena kalau aku itu nyampe tapi kok warnanya nggak dapet ya gitu. Oke. Coba ya. If we can go on to survive the time, love divides. Ini itu oke sih. Berarti butuh latihan aja. Maksudnya secara ini karena nggak biasa aja kali ya. Kalau tiap hari dinyanyiin bisa. Nggak, tapi Axel tuh kayak masih ada ruang banyak gitu di atas. Aku tuh kayak udah langit-langit gitu kan kedengarannya. Dia tuh rocknya tekniknya bener. Tekniknya Setuju bener, iya. Banget. Jadi dia pakai bener-bener head gimana ya? Ruangnya ada itu ya. Ruangnya tuh kerasa gitu, bukan yang maksa di leher kan ada beberapa rocker yang leher banget kan yang banyak. Kalau kamu tuh bagus, maksudnya tekniknya bagus. Makanya aku tuh pilihan gitu. Kamu suaranya mau melengking banget. Iya. Tapi saat nyanyi, ya taruhlah nyanyi Sisgon kamu keren banget. Ya. Tapi sisanya kamu nyanyi Bon Jovi mati gitu. Nah, kamu pilihannya mana? Aku lebih pilih yang lebih banyak aja. Yang lebih banyak. Range-nya yang tingginya tinggi laki-laki. Penyanyi rock bukan yang kayak wah udah suara alien gitu udah ya aku pernah. Iya. Waktu di Hard Rock keliling itu dulu aku nyanyi Sisgon tiap hari. Tiap hari di request. Aku sampai gini. Oke, setiap hari Sisgon aku bilang, sorry ya untuk Sisgon hanya di weekend. Iya, gak bisa. Walaupun kita misalkan, yaudah turunin aja di A dari C minor ke A. Kurang afdol aja sih, nggak enak juga. Soundnya yang keluar gitu nggak enak. Karena kita mampu untuk di nada standar, tiba-tiba diturunin, walaupun tiap hari ya mendingan gak usah, kita bikin spesial aja. Kalau lagi Dewa Experience, kalau lagi nyanyi Arjuna gimana tuh? Itu Akulah Arjuna. Kok enteng banget ya? Dan menurut aku tekniknya beda. Yang tingginya itu sama Once beda kan? Beda. Kalau Once tuh kayak dia pakai head voice full, kalau dia tuh ada chest. Ada chestnya juga. Emang benar-benar bergantung pada ini. Sit up. Sit up jawabannya. Jawaban sit up harus. Aku tuh ya kalau mencoba, kan aku sering bikin tutorial juga cara nyanyi tinggi. Aku pakai contoh si Arjuna. Aku pun saat nyontohin tuh struggling gitu. Kalau tinggi tadi sistem gimana tuh? Aku lah gimana sih dia? Jadi kalau Arjuna tuh Akulah Arjuna. Tuh. Iya. Kerasa kan ininya kayak maksanya? Akulah Arjuna. Tuh. Tapi iya sih.
Itu kalau aku lakuin semalaman, habis besok pasti. Tapi kalau tadi Axel, kok enteng pisan nggak? Tapi pernah nggak kesulitan? Pernah lah. Ya kalau lagi nggak fit tubuh ya nggak usah dipaksain, turunin aja. Oke, aku sebagai vokal coach pengen menganalisa nih. Coba lakuin lagi deh. Aku pengen coba dengar. Ada dua kali dua kebiasaan yang aku ada yang dilegatoin kayak once, ada yang memang langsung di hit. Kayak kalau yang di hit, akulah Arjuna. Ada yang gitu. Itu yang dilakuin sama siapa? Firza. Bukan. Yang satu lagi yang versi bahasa Inggris ya. Dino Jelusic. Oh iya, oke. Itu rock bener kan? Rock bener ya. Rock yang rock banget maksudnya. Kalau Monce kan dia legato. Kula Arjuna. Yang lebih susah itu sebenarnya. Oh, lebih susah. Lebih susah karena kan ditahan. Gitu. Tapi ya lebih enak. Coba. Akulah Arjuna. Langsung ditarik ke belakang ini nih. Kacau. Oke. Dan legato itu memang dia nge-switch gitu loh. Switch ke kepala. Sambil legato sambil nge-switch. Iya. Oke, nah ini ada hal yang penting yang teman-teman harus tahu ya. Saat Axel ngelakuin sakit nggak? Nggak. Itu kuncinya. Berarti kalau kita nggak sakit dan bunyinya bener, berarti tekniknya bagus ya, Coach Almira ya. Itu yang harus teman-teman keep in mind. Jadi ketika kita latihan, apa istilahnya? Mungkin pas awal-awal berat, tapi badan kita seperti tadi Axel mengalami sendiri, nemu gitu ya. Nah sekarang terakhir Axel tentang si kopsten ini. Nah contoh aplikasinya di apa? Di tenggorokan. Di sini nih. Kayak kita orang baru bangun kayak mau gitu loh. Sebenarnya falset. Kalau falset kan di depan. Kalau kopsten Contoh lagu apa sih yang dipakai? Banyak. Kayak coverannya Duet Pasutri itu kopsten yang tinggi-tingginya. Bener-bener itu suara alien sih. Tapi karena aku udah 2 tahun gak pakai itu udah sangat gak pernah pakai. Kayaknya jarang banget. Tapi shotgun kopsten bukan? Kopsten aku pakainya. Kopsten. Dia mix, ada yang suara asliku, ada kopsten yang pas begitu tingginya kopsten gitu. Kalau Black Dog kopsten nggak? Aku nggak. Enggak. Suara asli. Kalau Black Dog yang kalau masih range gitu. Masih gitu masih ini. Kayak ya. You need to learn, baby I'm not fooling. Oh itu masih enteng banget ya ngelakuin. Kagak mikir, kagak pernah bunyi aja gitu. Way down inside, how you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, I'm gonna give you my love. Tuh berat. I'm gonna give you my love. Oh, tuh musik gitu aku tuh. Kayak di sini. Nah, itu enggak kayak ngomong aja, kayak ngomong biasa aja dia. Kalau kopsten itu si lehernya dulu malah mengecil. Kalau kopsten, lihat aja nih. Ya kan, malah gini kan? Emang suara leher dia. Kayak suara orang kejepit aja. Sebenarnya kalau kopsten. Kalau kita nyanyi beneran itu, yang suara yang aslinya itu malah membesar si lehernya. Jadi ini kebalikannya. Sama kayak scream. Scream aku pernah belajar juga. Nggak scream? Pernah. Apa batuk darah? Waktu istrinya nggak tahu. Istrinya langsung long trip dulu kan bawain Linkin Park, bawain. Pas lagi gitu. Iya, System of a Down yang gitu. Iya. Ya, kalau scream kan exhale keluar. Oke. Kalau growl itu growl justru masuk. Oke. Katanya begitu. Oke. Aku cuman bisa sampai screamnya aja. Exhale-nya itu bawain Linkin Park tuh. Ya lagi nyanyi. Shut up gitu kayak gitu tuh. Lagi teriak kok. Udah pernah diketawain orang ya. Udah main latihan. Iya. Tapi habis itu aku suara yang lain hilang dulu kalau belajar scream. Yang lain tuh jadi hilang, kopsennya enggak ada, chest voice-nya enggak ada, head voice-nya enggak ada, enggak bisa jadi karena rusak pita suaranya kan. Oke. Ya, tapi setelah itu bisa. Iya, setelah itu bisa ya. Oke, coba si Gon sedikit aja cuman bagian. Cuma dikit doang. Oke. Ini terakhir, cuma sekedar. Berapa tahun ini? Tapi dia semenjak jadi vokalis Drive, dia udah nggak mau lagi tuh nyobain teknik-tekniknya. Soalnya kan kalau di lagu Drive itu dia banyak falset, which is suaranya harus clean gitu kan. Aku nggak bisa falset loh. Tadinya dia nggak bisa. Tapi belajar bisa. Serius? Nggak bisa. Sekarang bisa. Karena kebiasaan power mungkin nggak? Karena kopsen itu. Karena si kopsen itu. Si kopsen itu kalau bisa falsetnya nggak ada.
kalau aku. Oh, mau itu beda mode gitu ya. Iya. Jadi harus pilih salah satu. Aku pilih falset sekarang. Ada duitnya. Oh iya ada duitnya, benar. Jadi coba kan nih? Ya. Sekedar buat ini aja. Mudah-mudahan konsenku masih bagus ya. Udah lama banget ya. Oke. Deg-degan. Kejepit lucu ya. I lose, I'm wasting away. Oh dari Forgive Me ya? Oh iya. Give me girl. Nah itu konsennya di situ. Kalau aku biasanya itu ya. Situ. Jadi itu yang didefinisikan sebagai si konsen itu. Yeah. Jadi dia basically falset, head voice, tapi dengan warna rock, dengan cara si itu tadi. Oke. Nah itu berarti untuk ngelakuin itu mending disambung, di legato atau dipatah. Ya kalau bisa di legato lebih bagus. Tapi nafas yang nggak kuat ya. Iya. Jadi kalau udah kopsennya mateng, ada beberapa temenku yang memang dia full kopsen gitu. Jadi saat nyanyi memang gak ada patahan. Kalau aku karena udah nggak pernah pakai, jadi harus dipatahin. Oke. Kalau aku karena beda teknik kan, di switchnya itu susah nge-switchnya. Oke guys, kita coba ya guys ya. Kalian juga kalau mau coba silakan, tapi jangan melukai diri sendiri ya. Oke. Oke. Forgive me, girl. Ya itu kopsen, itu kopsen sebenarnya. Cuma bedanya gak rock aja. Cuma nge-jazz, bunyinya nge-jazz. Itu masalahnya. Oke, nah tapi aku mau mencoba untuk ini ya. Ini menurut Axel gimana? Pendapat orang gini. Biar suaranya ngerok, harus ngerokok sama harus minum alkohol. Enggak juga lah. Enggak ya? Enggak juga lah. Yakin ya? Iya, tapi walaupun sebenarnya untuk guys. Beberapa penyanyi rokok tuh membantu. Oh, untuk dapetin warna. Masih drive gitu loh. Masih ketebelan atau efek. Suaranya clean banget. Iya. Se-clean itu, tapi semenjak ngerokok malah ada drive-nya. Malah ada drive-nya. Malah ada drive-nya. Tapi jangan dicontohin. Jangan dicontoh lo. Kenapa kalau nyanyi-nyanyi tiap hari nanti Sandi kalau kata orang-orang katanya, wah suaranya udah pecah nih sekarang makanya ada serak dikit. Iya, udah meletek gitu. Ada meletek. Iya, udah matang tuh meletek dulu. Nanti ya intinya nyanyi aja tiap hari, latihannya tiap hari lagu itu sampai bisa, sampai menguasai itu. Intinya mah latihan pada akhirnya ya. Betul. Oke. Axel, thank you banget udah sharing vokalnya. Kita akan kembali ke pertanyaan wawancara kita lagi ya.